Pada saat tanggal 2 Juli 2017, Sensei ikut JLPT N3. Dan iya, Sensei lulus. Dan kalau kita lihat nilainya, 60/60, 60/60, dan 60/60. Totalnya 180/180. Sempurna. Oke, di sini Sensei mau bagi-bagi rahasianya gimana cara Sensei bisa dapetin nilai perfect seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like dulu, biar nggak ketinggalan tips belajar lainnya. Dan inilah 5 hal penting yang wajib kamu miliki atau lakukan kalau mau sukses di JLPT. Pertama adalah mentor. Mentor adalah seseorang yang memberikan kamu bimbingan, dukungan, dan nasihat berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Mentor saya waktu itu adalah kakak kelas yang sudah lulus dan sedang kuliah di FIB Unpad, jurusan Bahasa Jepang. Namanya Lulu Senpai. Beliau orang itu energik dan sudah punya sertifikat N2. Dari dulu, Lulu Senpai itu baik dan dia mau mengajarkan banyak hal ke saya, mulai dari ikut event-event di Jepangan sampai ke teknik berpidato dalam bahasa Jepang. Setelah mengikuti arahan Lulu Senpai, saya jadi aktif ikut lomba-lomba bahasa Jepang. Event yang paling berkesan adalah BHCF. Hadiahnya itu keliling Jepang selama 10 hari. Dan berkat bantuan teman-teman saya pada saat itu, saya berhasil juara 1 dan akhirnya bisa keliling Jepang dengan gratis. Hal kedua yang kita perlukan adalah target. Untuk Sensei pribadi, dari pengalaman 10 hari di Jepang itu bikin Sensei punya tekad yang kuat, harus bisa sekolah di Jepang. Dan waktu itu Sensei cari-cari tahu sendiri gimana caranya bisa ke Jepang. Setelah searching-searching, Sensei nemu OHM Studi Jepang yang ada di Bandung. Jadi OHM itu merupakan suatu agen atau perusahaan yang mengirimkan para siswa-siswa ke Jepang untuk sekolah bahasa Jepang di sana. Lalu Sensei ngasih tahu hal ini ke orang tua Sensei dan mereka mengizinkannya dengan syarat Sensei harus bisa JLPT N3 dulu. Jadi pada saat itu target Sensei pun jelas, harus lulus N3 supaya bisa diizinin ke Jepang. Hal ketiga yang harus dimiliki adalah motivasi. Motivasi itu adalah bahan bakar untuk konsistensi belajar. Ada 3 hal yang menjaga motivasi Sensei. Yang pertama itu all in ke Jepang. Jadi Sensei sengaja nggak daftar ke universitas manapun dan fokus 100% untuk berangkat ke Jepang. Yang kedua, ada pengorbanan orang tua. Ayah dan ibu Sensei waktu itu sampai menjual mobil untuk modal keberangkatan Sensei. Jadi Sensei berpikir positif, gak boleh sampai mengecewakan usaha mereka. Yang ketiga, bermain. Sensei ngewajibin diri Sensei sendiri untuk main minimal 2 jam sehari, supaya otaknya gak stres belajar, kayak gitu. Dan yang keempat adalah strategi belajar. Sensei menggunakan metode perencanaan belajar mundur. Jadi Sensei belajar mulai dari latihan soalnya dulu. Dari situ Sensei ngumpulin materi aja apa yang harus dipelajari dan pelajari dari situ. Start line-nya Sensei sendiri waktu itu Sensei sudah menyelesaikan buku Mina 1 dan Mina 2. Setelah itu Sensei menganalisis tipe soal JLPT N3 dari website resmi dan membagi strategi menjadi 3 sesi sesuai ujiannya. Yaitu ada Mojigoi, ada Dokai, dan Chokai. Untuk Mojigoi, kanji dan kosakata, Sensei menghafalkan seluruh kanji dan kosakata N5 N4 dari jlptstudi.net. Di sini bisa dicek sampai 100% hafal. Lalu lanjut ke N3. Di N3, Sensei belajarnya menggunakan kamus Gakushudo. Jadi kalau mau N3 harus hafal 100% N5 dan N4-nya. Kenapa? Soalnya kalau kita nggak hafal kanji N4 semua, nanti nggak bisa baca soal N3. Jadi soal aja nggak kebaca, gimana mau nyelesain? Oke ya. Jadi kalau mau N3, N5, N4-nya harus perfect. Itu yang Sensei dulu pikirin. Strategi yang Sensei gunakan untuk mempelajari tipe Dokai itu adalah dengan cara menerjemahkan artikel dari Jepang ke Indonesia. Atau sebaliknya. Lalu Sensei mencoba menulis karangan-karangan sendiri menggunakan bahasa Jepang. Lalu Sensei juga
mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di website resmi JLPT. Dan yang terakhir, untuk Chokai, ini simple banget. Sensei hanya nonton anime setiap hari tanpa henti. Hal kelima yang wajib kita miliki adalah konsistensi. Dari 4 poin di atas, mentor, target, motivasi, dan strategi, ini nggak ada artinya kalau nggak konsisten. Jadi sensei itu belajar setiap hari itu udah dijadwal. Pagi sampai siang belajar, siang sampai sore main, sore sampai malam belajar lagi. Dan ini dilakukan setiap hari dari Senin sampai Minggu. Hasilnya, nilai sensei sempurna. Dan sekarang sensei udah lulus JLPT N1. Lulusnya juga nggak sekali, tapi sensei sebisa mungkin setiap tahun sensei ikut N1 terus, supaya kemampuan sensei bisa tetap terasah. Jadi, itu rahasia sensei. Kedepannya sensei akan buat playlist belajar N3, supaya kalian juga bisa lulus dengan nilai yang tinggi. Oke, jangan lupa subscribe dan like videonya. Ya, sekali sama Rista.